juga boleh. Oke, kita sampaikan yang pertama perkenalan mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Ihsan, pangkat Brigadir Polisi dari Unit Kamsel Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan. Ya, kami di sini berbicara berdasarkan apa yang ada di undang-undang. Yang pertama, materi tentang lalu lintas. Ya, ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, kemudian perlu adik-adik semua ketahui, di tahun 2023 dengan tahun 2022 ya, perbandingan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kuningan itu meningkat ya sebanyak 6,9%, hampir 7%, dan kecelakaan itu terjadi didominasi oleh para pelajar yang jadi korban ya, yang kecelakaannya itu para pelajar ya. Kemudian adik-adik juga perlu mengetahui ya, ada 4 penyebab kecelakaan lalu lintas. Yang pertama itu dari faktor pengemudi. Pengemudinya kayak gimana? Gimana? Kebut-kebutan, apalagi mabuk-mabukan, berkendara sambil mabuk, apalagi pengemudinya mengantuk ya, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Perlu adik-adik ketahui juga, kemarin pas tahun baru tuh ya, ada anak yang kami amankan sedang pesta miras, anak SMP ya. Semoga di sini nggak ada yang baik-baik semua ya. Kemudian itu faktor pertama, faktor pengemudi, termasuk pengemudi yang tidak patuh atau taat aturan lalu lintas ya, termasuk yang tidak menggunakan helm. Kemudian yang kedua ada dari faktor kendaraan. Kendaraannya gimana? Remnya belum, terus gak pakai kelengkapan berkendara. Contohnya apa? Kalau malam gak pakai lampu misalnya. Terus remnya, lampu remnya dimodif pakai lampu-lampu yang terang ya, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Apalagi biar lebih terkenal, biar lebih keren katanya, pakai knalpot yang bro ya. Coba cewek-cewek kalau melihat yang cowok kayak gitu, keren gak sih? Ya. Gak keren tuh ya. Katanya biar keren pak, biar performa motor makin tarik, cilaka mah tetapnya kolot, Yusati kolot. Terus lagi yang ketiga ada faktor jalan. Jalannya kayak gimana yang bisa menyebabkan kecelakaan? Jalannya rusak, jalannya berlubang, garing ya, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Yang terakhir, yang keempat, faktor cuaca yang tidak bisa kita prediksi. Kadang hujan, kadang berkabut ya, yang bisa menyebabkan pandangan terbatas atau jalanan jadi licin. Itu bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Jadi tadi ada berapa faktor? 4. Yang pertama faktor apa? Pengemudi. Yang kedua faktor apa? Kendaraan. Yang ketiga faktor jalan. Yang keempat faktor cuaca. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Sedikitnya kita dapat paham tentang 4 faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya ya, saya akan cerita juga kejadian-kejadian yang ada di wilayah hukum Polres Kuningan. Kita ada yang mau nggak kecelakaan? Ada yang tahu nggak kapan kita kecelakaan?
nggak ada yang tahu dan nggak ada yang mau, ya. Di luar takdir kita umat manusia yang berakal bisa kita antisipasi, waspadai sebelum terjadi kecelakaan, ya. Salah satunya apa? Tadi di faktor pengemudi, kita harus safety saat berkendara, ya. Dengan cara apa? Menggunakan kelengkapan berkendara yang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa aja yang harus digunakan? Helm, apalagi? Benar, baju yang gimana? Baju lengan panjang atau pakai jaket. Terus pakai apa lagi? Celana juga dipakai, jangan lupa, ya. Celana yang panjang, ya. Terus pakai apa lagi? Sepatu, pakai sarung tangan jaga hitam, silakan, ya. Nah, itu kelengkapan dari ujung kepala sampai ujung kaki harus terpasang lengkap saat berkendara. Gunanya buat apa sih? Buat keselamatan, bukan buat polisi di jalan. Di Cirebon sana ada pengemudi perempuan, ya, kecepatannya sedikit lah, kurang lebih 20 km per jam, nabrak mobil, pakai sendal ceplek, ininya sobek, ya, kakinya sobek, ya. Aspal itu keras, ya. Kalau jatuh di aspal itu tidak seindah jatuh cinta, ya. Nah, itu. Terus lagi, kalau misalkan kita kembali ke kejadian kecelakaan lagi, kita ada kejadian kecelakaan yang udah safety dari ujung kepala ujung kaki udah safety, tapi kenapa? Karena faktor pengemudi kebut-kebutan. Nah, ini dia, kebut-kebutan di jalan, nabrak kendaraan. Ketika jatuh cuma ngecet, ya, cuma ngecet. Tapi apa? Takdir berkata lain. Ada bus besar melintas, kelindes, meninggal dunia. Itu terjadi di Pelajar, kejadian di Luragung. Yang dengar mungkin kemarin, ya. Nah, itu salah satu faktor dari pengemudi. Terus ada lagi, ada kejadian di Pelajar lagi. Gimana? Kejadiannya dengan tidak disiplin waktu, yang rumahnya jauh, datangnya mepet-mepet, waktu masuk sekolah, ujung-ujungnya apa? Di jalan kebut-kebutan, gak pakai helm, nabrak, meninggal. Ada kejadian seperti itu di Kuningan, ya, gak usah jauh-jauh keluar kota, itu di Kuningan, ya. Jadi kecelakaan gak mandang itu orang tua, cewek, cowok, anak kecil, ya. Kita nggak ada yang tahu dan kita nggak mau terjadi kecelakaan. Jadi kita harus mengantisipasi dari sekarang sebelum terjadi, ya. Terus lanjut lagi, sebelum kita ke faktor kendaraan, pengemudi umumnya diwajibkan membawa SIM dan apa? STNK. Adik-adik semua udah punya SIM belum? Belum. Bawa motor semua? Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang memperbolehkan adik-adik semua untuk berkendara. Kemudian SIM itu didapatkan saat usia berapa? 17 tahun. Saat adik-adik semua sudah punya KTP, silakan membuat SIM, ya. Tapi Pak, kok sekarang damang-damang wae kita naik motor nggak ada tilang, ya. Perhatikan juga, ya. Kita kepolisian juga punya toleransi, punya keringanan buat teman-teman adik-adik yang sekolah jaraknya jauh, orang tua tidak sempat mengantarkan ke sekolah, ya. Silakan aja, tapi jangan teuing-teuingan, bahasa sini. Teuing-teuingannya gimana? Udah mah nggak bawa SIM dipersilakan, tapi gak pakai helm, boncengan 5, ya, knalpotnya bro, langsung yang dari pasar. Itu
ditunggu, ya, itu wajib. Nah, lanjut lagi ke faktor kedua tadi tentang kendaraan. Kendaraan punya perlengkapan untuk berkendara. Salah satunya apa yang ada semua tahu? Apa? Kaca spion. Kaca spion gunanya buat apa? Bukan buat ngaca, ya. Kaca spion untuk melihat kendaraan yang ada di belakang. Contoh kalau kita mau putar balik, ya, itu kita lihat kaca spion, bukan balik badan kayak Pak Gum, ya. Nah, itu gunanya kaca spion untuk keselamatan, bukan buat ngaca, ya. Nah, terus lagi ada namanya lampu utama, warnanya apa? Kuning terang atau putih, ya. Kuning terang atau putih. Motor-motor keluaran baru biasanya warnanya putih. Adalah motor-motor yang sudah sesuai standar nasional, ya, yang mana sudah sesuai prosedur aturan yang ada, yang berlaku. Jadi jangan dimodif-modif. Lampu utama udah jelas warnanya putih atau kuning terang, jangan dimodif pakai warna merah, biru, hijau, ya, pasti kena tilang, ya. Terus apa lagi? Ada namanya lampu rem, warnanya apa? Merah, jangan dimodif-modif warnanya jadi putih, jadi kuning terang, ya. Itu bisa menyilaukan pengendara yang ada di belakangnya, ya. Itu juga bisa menjadi faktor penyebab kecelakaan. Kuning gelap atau oranye, ya, itu nyalanya berkedip, pasang di kanan kiri kendaraan bermotor, ya. Terus cara penggunaannya, kalau sudah tidak digunakan matikan, ya, jangan sampai lupa dimatikan, lanjut terus jalan sehingga misalkan sennya ke kiri beloknya. Nah, ini banyak terjadi biasanya di ibu-ibu, ya. Ya. Kita mau diapain? Itu dia, ya. Ada di pasal 285 ayat 1. Termasuk tadi kelengkapan yang tadi dari mulai lampu, spion, knalpot, ya, TNKB apabila tidak lengkap itu ada di 285 ayat 1. Ya, dengan bisa dipenjara kurungan 1 bulan penjara atau denda. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Untuk nanti akan kita proses penilangan nantinya akan diserahkan ke kejaksaan, sidangnya di pengadilan, ya. Nah, itu dia. Kalau misalkan ada kena tilang, jangan langsung Pak biar tahu beres, itu salah kalian juga, ya. Kenapa mau asal beres tanpa tahu prosedural? Ketika ada penilangan itu harusnya kemana? Ke unit tilang Polres, membereskannya sendiri, ya. Jangan main bayar di tempat, ya. Kalian juga nggak boleh membuka peluang petugas atau oknum kepolisian yang nakal-nakal. Makanya sekarang dinilai oleh masyarakat, paling kalau ditilang duitnya buat polisi. Nah, itu dia, mencegah hal tersebut. Ketika ada penilangan silakan urus sendiri, ya. Jangan kita main bayar di tempat. Udah Pak, saya minta surat tilangnya aja biar saya urus sendiri. Itu, ya. Sebagai warga negara yang baik harus ikut prosedural yang ada. Kemudian lanjut lagi, ada faktor jalan tadi. Jalan, di jalan kita biasanya melihat kanan kiri ada papan seng warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru, ya. Benar, ini biar adik-adik semua paham. Sekarang singkatannya atau ingat-ingatnya warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Papan seng warna-warni, itu namanya apa? Apa namanya? Rambu-rambu
lalu lintas, ya. Kita banyak lihat. Ada warnanya merah, itu punya arti. Yang di jalan itu bukan pajangan-pajangan, bukan hiasan. Itu harus kita patuhi, ya. Warna merah artinya apa? Salah. Warna merah artinya salah. Artinya warna merah adalah rambu larangan, ya. Coba adik-adik perhatikan. Contoh huruf P dicoret merah, artinya dilarang parkir. Kemudian huruf S dicoret merah, artinya dilarang stop atau dilarang selingkuh. Salah. Dilarang berhenti, ya. Nah, itu dia. Jadi setiap rambu yang warnanya merah itu adalah rambu larangan, ya. Kita perhatikan di jalan ada rambu warnanya merah, itu berarti rambu larangan, ya. Terus lanjut lagi, merah kuning, warna kuning artinya apa? Salah, artinya apa? Itu adalah rambu peringatan, ya. Biasanya kita temukan di setiap pertigaan, perapatan, belokan, tanjakan, turunan, ya. Pasti sebelumnya ada rambu warnanya kuning. Itu adalah rambu peringatan, ya. Lanjut lagi, warnanya hijau artinya apa? Kurang tepat. Hijau artinya salah, kurang tepat. Apalagi? Ada yang tahu? Rambu warna hijau adalah rambu petunjuk, ya. Biasanya menunjukkan jalan tepatnya, ya. Contohnya apa? Contohnya Garawangi ke kanan, Ciledug ke kiri, ya. Nah, itu adalah rambu petunjuk atau biasanya kita temukan di jalan-jalan tol atau jalan perkotaan, ya. Tapi rambu petunjuk juga ada yang warnanya biru, ya. Contohnya apa? Ada gambar masjid 100 meter. Nah, itu berarti menunjukkan 100 meter ke depan ada masjid, ya, dan lain sebagainya. Terus lagi warna biru juga dari di langit yang biru ada punya arti sendiri, ya. Coba kita perhatikan, ada rambu huruf P latarnya biru, artinya apa? Parkir. Nah, jadi warna biru itu adalah rambu perintah. Tadi huruf P latarnya biru berarti perintah untuk parkir di tempat itu, ya. Terus biasanya di bundaran kita lihat ada arah panah melingkar, latarnya biru, artinya apa? Perintah untuk mengitari bundaran, ya. Nah, itu dia. Untuk ingat-ingat lagi biar kalian semua paham. Warna merah tadi artinya apa? Larangan. Warna kuning artinya apa? Peringatan. Warna hijau artinya apa? Warna biru tadi artinya perintah. Tepuk tangan supaya kita aja. Terus ingat, di jalan juga kita pernah perhatikan ada garis tengah yang tidak putus, ada garis yang putus-putus. Itu bukan pajangan, itu juga punya arti, bukan hiasan, ya. Itu adalah marka jalan. Marka jalan adalah segala sesuatu yang digambarkan di jalan, ya, yang digambar. Contoh apa? Tadi garis terus tanpa putus, itu artinya apa? Itu berarti kendaraan tidak boleh menyalip kendaraan lain. Contohnya yang masuk Garawangi sana kan ada garis tengah, itu berarti nggak boleh salip, ya. Terus apa lagi? Ada garis tengah yang putus-putus, itu artinya apa? Kita boleh menyalip tapi lihat dulu situasi dan kondisi, ya, dan lain sebagainya. Ada garis tengah yang lurus, yang kirinya putus-putus, dan lain sebagainya, ya, banyak macam. Kemudian ada lagi, kita pernah lihat ada jalanan kok warnanya hijau, ada gambar sepeda, itu artinya apa? Jalur khusus sepeda. Itu juga marka lambang. Terus ada jalan yang
warnanya merah misalkan, sepanjang jalan ada jalur khusus, itu adalah makam terlambat, ya. Termasuk misalkan di tempat perkantoran ada gambar kursi roda warna biru misalkan, itu adalah jalur untuk penyandang disabilitas, ya, dan lain sebagainya. Terus di sini yang terakhir tentang lalu lintas, saya akan menjelaskan pasal 134 yang isinya adalah tentang kendaraan-kendaraan yang diprioritaskan. Nah, apa aja yang tahu? Ada mobil pemadam. Kita harus berikan jalan kalau ada pemadam lewat. Jangan malah tengah, ya. Jangan malah. Kemudian yang kedua ada ambulan yang sedang membawa pasien gawat darurat, malah ngalangin jalan petugas untuk melaksanakan tugasnya. Terus ada juga kendaraan kepolisian, itu merupakan amanat undang-undang, ya, bukan karena kita semau sendiri, bukan karena polisi semaunya sendiri, ya. Itu udah amanat undang-undang di pasal 134 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Ada kendaraan prioritas termasuk kepolisian, ya, yang sedang bertugas, apalagi yang sedang menangani kecelakaan lalu lintas, itu harus diprioritaskan. Takutnya kenapa? Takutnya nanti ada kemacetan, ada perampasan barang yang jadi korban oleh masyarakat yang tidak dikenal, yang tidak bertanggung jawab, ya. Terus takutnya ada kejahatan yang sedang kami lakukan penyidikan untuk penyelidikan, ya. Nah, jadi itu adalah prioritas. Depan adalah kendaraan dari pejabat negara atau presiden, atau sebutannya VIP, itu wajib kita berikan jalan juga. Kemudian apa lagi? Tamu dari negara lain atau pejabat negara lain atau presiden dari negara lain, atau sebutannya VVIP, ya, itu juga harus kita prioritaskan. Yang terakhir adalah konvoi kendaraan, ya, di garis bawahi, bukan asal main konvoi aja, ya, yang mendapatkan izin dari kepolisian, ya. Jadi kalau ada di konvoi itu menghalangan main, ya, menghalangan batu, bubarkan, ya. Nah, itu sepintas tentang lalu lintas. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Ada yang tanya? Dilanjut lagi, ya, materi terakhir. Yang tadi saya dapat requestan dari Pak Kepala tentang pembulian yang terjadi, ya, pembulian. Pertama yang saya katakan, pembuli adalah calon-calon penjahat, ya. Ada yang mau jadi penjahat? Ada? Ya. Saya bisa katakan pembuli adalah calon-calon penjahat garis bawahi di ingatan adik-adik semua. Karena kenapa? Ada 4 macam pembulian. Yang pertama, physical bully. Pembulian dengan cara fisik, ya, itu adalah orang-orang yang suka mukul, yang suka nendang, yang suka jambak, ya, yang suka colak-colek, ya, yang suka apalagi ngambil barang orang, yang suka apalagi merusak barang orang, ya. Itu dari sifat satu, pembulian fisik, ya, pembulian fisik. Yang kedua ada verbal bully. Itu apa? Pembulian dengan perkataan. Nah, contohnya apa? Contohnya pembulian ngebully temennya karena fisiknya, ya. Terus lagi karena misalkan
karena status keluarganya, misalkan suka dibully, ya, perkataan-perkataan. Nah, saya kemarin baca berita anak-anak di Indonesia ini 65%-nya adalah korban-korban bully, ya, termasuk pembulian dari faktor keluarga. Ya, nih adik-adik dengerin. Ternyata apa yang dimaksud verbal bully itu? Kita di keluarga juga sering mendapatkan pembulian. Apa? Contohnya kita sering dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, ya. Sering dibandingkan dengan adiknya, kakaknya, ya. Nah, tapi adik-adik gak usah sedih, jangan cengeng, ya. Jangan cengeng, jangan malah minder, jangan malah punya dendam ke temannya atau keluarga yang punya prestasi, ya. Nanti kita bahas. Kemudian termasuk anak-anak atau orang-orang yang suka menyebut temannya dengan nama orang tua, ya. Nah, itu adalah verbal bully, ya. Lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah sosial bully. Contohnya tadi, misalkan ada teman kita yang agamanya tidak sama, terus kita jauhi, ya. Nah, itu tidak boleh. Itu juga termasuk sosial bully, ya. Itu nggak boleh. Kita harus sesuai dengan visi misi sekolah ini, ya. Harus toleransi, saling toleransi, ya. Kemudian apa lagi? Yang terakhir, yang keempat adalah cyberbullying. Cyberbullying gimana? Pembulian biasanya terjadi di media sosial. Contohnya, misalkan ada laki-laki yang sering upload bunga-bungaan, boneka, ya, misalkan. Terus temennya yang lain ngeledek misalkan di Instagramnya komen, kamu itu laki-laki bukan cewek, ya, misalkan. Itu juga termasuk pembulian, ya. Itu juga termasuk pembulian dengan cyber, ya. Nah, dari sini kelakuan itu semua mungkin ada di teman-teman atau adik-adik semua, ya. Jadi saya tadi di awal mengatakan pembulian adalah awal dari atau calon-calon penjahat, ya. Karena kenapa? Nih, dengerin juga, ya. Yang terpenting dari akibat pembulian akan timbul yang namanya korban bully. Korban bully gimana? Korban bully nanti biasanya jadi paling sering kalau terjadi pembulian pasti ada yang nangis. Setelah nangis gimana? Jadi pundung atau merundung, ya, menyendiri ujung-ujungnya. Terus apa lagi? Bisa jadi besoknya tidak masuk sekolah karena takut dibully sama temannya, ya. Gak masuk sekolah sehari, 2 hari, ujung-ujungnya apa? Putus sekolah karena dibully. Ini terjadi di luar sana, ya, terjadi ini. Kemudian apa lagi? Karena di sekolahnya sering dibully, ingin pindah sekolah. Nah, pasti terjadi. Ada yang terjadi di Kuningan ternyata. Kemarin saya juga mengunjungi SMP atau MTS lain, ya. Ternyata di situ kejadiannya ada yang seperti itu. Kemudian apa lagi? Ada yang sampai depresi karena dibully, sampai gila, ya. Atau yang paling parah, ada pelajar SMP yang lompat dari gedung lantai 4 karena dibully oleh teman-teman, ya. Nah, itu dia. Pak, di Kuningan ada nggak kejadian yang wah, yang viral? Ada nggak? Ada. Kejadiannya apa? Ternyata asal mulanya apa? Asal mulanya dari pencurian kendaraan bermotor oleh anak pelajar SMP.
di Kuningan. Ya, ujung-ujungnya dari apa? Dari pembulian. Karena temannya nyuruh si korban atau si anak yang dibully untuk maling motor. Anaknya mau. Karena kalau nggak maling, bakal digebukin katanya. Itu. Termasuk tadi contoh dari verbal bully, perkataan. Misalkan di luar ada teman dari sekolah lain ngejek-ngejek dengan perkataan, ya, ujung-ujungnya terjadi tawuran antar pelajar. Nah, ini juga harus kita antisipasi. Itu dampak dari korban yang kami jelaskan. Kemudian ada juga bagi pelaku, ya. Pelaku jangan dibiarin, ya. Untuk Bapak Ibu guru, kami harap kalau di sini ada pelaku-pelaku pembulian, wajib hukumnya untuk dihukum. Ya. Kalau nggak dihukum, kenapa Pak? Kalau nggak dihukum nantinya makin-makin menjadi, makin-makin perbuatannya merasa dibenarkan. Ya. Makin-makin kalau bahasa sininya makin-makin asain. Asain Bang berguna. Ya. Ingatkan sesama teman, ada pelaku bully ngebully teman yang jadi korban, ingetin temennya, jangan begitu, kasihan. Ya, kebanyakan pelaku bully ini biasanya mungkin ada di sini juga, yang orang tuanya merantau ke Jakarta, merasa kurang diperhatikan oleh keluarga hingga timbulnya apa? Cari sensasi bully temannya. Mungkin ada di sini yang seperti itu. Terus apalagi? Yang hobi-hobinya berantem, ya, nggak tersalurkan, ujung-ujungnya